gelisah. Makanya kalau banyak masalah mah jawabannya sederhana. Tobat. Apa? Taubat. Ulangi. Taubat. Ini amalan yang paling cocok untuk jamaah ini mah kelihatannya istighfar nih. Beneran Pak. Karena setiap dosa tuh bakal apa aja nanti jadi masalah buat kita. Enggak kena di kita, keluarga. Enggak keluarga, di anak. Enggak di kesehatan. Wah, di mana-mana nanti jadi ruwet, pusing, enggak tenang. Makanya menghadapi persoalan gerbangnya adalah istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang terus tobat ampun ya Allah, astagfirullah, saya tukang maksiat ya Allah, ampun. Istighfar, satu, hati akan dirubah dari galau jadi tenang. Yang kedua, pasti ada aja jalan keluarnya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Makanya Mas, mumpung di sini ya, jangan kurang dari 10.000 kali istighfar sambil kerja tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tadi dari jalan sampai ke sini juga lumayan tuh. Pernah ada supir travel di Indonesia. Travel tuh berat Pak. PP tuh hanya 50.000 rupiah. Jadi berapa won? 5.000. 5.000 won. Nyetir Pak. 4 jam setengah, 5 jam hanya dapat 5.000 won. Dan hanya 4 hari dalam seminggu kerjanya. Saya tanya berapa penghasilan? Wah, nggak cukup Anak-anak gimana? Alhamdulillah, anak-anak saya 4 anaknya, semuanya di sekolah dapat beasiswa, pinter-pinter. Istri bagaimana? Istri saya baik dan bisa usaha. Apa amalannya? Rahasianya saya sambil nyetir istighfar. Jadi saya bisa puluhan ribu istighfar. Saya tahu bahwa pertolongan Allah itu didatangkan bagi ahli taubat. Kalau baca surat Nuh ayat 10, 11, 12, di sana ada fakultas Rabbakum, dan katakanlah untuk istighfar kepada Tuhanmu, Allah yang maha pengampun dan penyayang. Yursilis samaa alaihi midrara, dan Allah akan menurunkan hujan lebat, membanyakan harta dan anak-anak, dan Allah akan memberikan kepadamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya orang yang banyak istighfar itu oleh Allah akan dibukakan banyak karunia lainnya. Yang banyak hutang, coba istighfar yang banyak. Astagfirullah. Tapi astagfirullah itu bukan waktu ngambek astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan begitu. Atau pas lihat maksiat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini serius hadirin. Serius Pak, serius Pak. Tadi kan udah ngacung banyak dosa ya. Iya. Mau tenang? Udah istighfar aja. Apalagi sambil kerja, naik bis, sudah capek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau seperti Nabi Adam. Nabi Adam dari sorga diturunkan ke bumi. Dari segala ada jadi nggak ada. Dari dekat dengan istri jadi jauh, seperti saudara lah ya. Jauh. Dari serba enak jadi serba susah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, lihatnya ke sini semua, nggak usah lihat kipas angin. Makasih Mas.
hadirin sekalian. Oh, lagi masuk angin itu kayaknya. Makasih Mas. Udah cukup. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Halo. Dah, lihat sini lagi ya. Terima kasih ya Mas ya, niat baiknya. Coba doa Nabi Adam, hafal enggak? Hafal tapi ya kau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, sama-sama. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti rugi. Nabi Adam tidak nyalahkan setan, tidak nyalahkan istrinya, pokoknya ngaku. Tuh gitu, lolos. Pernah dengar Nabi Yunus dakwah, tidak mau nurut, ditinggalkan umatnya, ditegur oleh Allah. 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan. Ini beneran lolos dari 3 kegelapan. Pakai apa? Tobat. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Silakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Jadi walaupun dimakan ikan waktu itu masih hidup tuh di dalam perut, enggak nyalahin Allah. Walaupun dalam kesulitan pasti baik takdir dari Allah. Pasti Allah melakukan yang terbaik, padahal udah pahit sekali tuh. Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Ngaku. Enggak nyalahin orang, enggak nyalahin umat, enggak nyalahin yang ngejebulin ke laut. Semua ini diundang oleh kezoliman saya. Lolos 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan. Makanya kalau rekan-rekan dalam kesulitan, udah nggak usah banyak mikirin masalahnya, mikirin dosa. Saya juga pernah ngalamin badai, tahu kan? Apa sih? Bayangkan lagi pas ngetop-ngetopnya waktunya. Oh, cerita itu. Padahal saya tidak melakukan kesalahan dalam hal itu ya. Kiranya. Oh, ngerasa apa Mas? Sama sekali poligami itu bukan kejahatan. Kejahatan itu zina. Ya. Jadi saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan perbuatan itu karena sah dan halal. Tapi itulah jalan karunia Allah sehingga dapat guru waktu itu. Curhat ya. Saya rada susah konsentrasinya nih. Setiap lagi tegang ada aja yang naik ke atas. Oke, lain kali kalau mau naik cari momentum. Saya lagi serius ya. Ini lagi serius benar. Lagi pas penting-pentingnya ini saya ingin mengatakan sehebat apapun badai jangan pernah takut.
Karena semua itu akan dimudahkan Allah dengan resep tobat. Waktu itu saya diajarin oleh guru saya, jangan pernah takut dengan persoalan sehebat apapun, tapi takutlah oleh dosa yang tidak ditobatin. Karena kita sengsara bukan oleh persoalannya, kita sengsara karena enggak mau tobat oleh dosa-dosa kita. Hadirin, hati-hati, selama di sini bikin dosa mah udah siap-siap sengsara aja. Ya, tidak ada orang tanpa dosa, tapi seburuk-buruk orang yang dosa adalah yang tidak tobat, dan sebaik-baik orang yang dosa adalah yang bisa tobat. Udah mau naik lagi nih. Sabarlah Mas. Ya, saya jauh nih dari Indonesia ke sini ya. Tapi kalau udahan ya sekianlah hadirin sekalian. Demikianlah hadirin sekalian. Loh, kok demikian Pak? Karena sudah harus berhenti nih AA, tolong berhentikan ceramahnya sekarang juga. Enggak gitu tulisannya, mustahil. AA yang kami hormati, mohon bantuannya setelah materi selesai, membantu panitia. Ya, ini sudah dirapatkan tadi dengan saya. Ya, boleh saya selesaikan satu poin lagi? Tapi masnya sembunyi, jangan berdiri di sana ya. Sebab semuanya lihat ke sana terus. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya. Harus sopan seperti Tarzan aja ini. Maksud saya begini, sepanjang beliau-beliau ada di sana, semuanya ngelihat ke sana terus. Benar. Jadi saya semangat gini-gini juga kurang ngepek ya. Tadi sudah rapat dengan panitia bahwa ceramah ini akan di-break dulu sebelum tanya jawab dan muhasabah, untuk memberi kesempatan saudara punya tabungan akhirat. Tapi saya selesaikan satu lagi ya. Ini lagi penting-pentingnya. Saya tahu hidup ini pasti banyak masalah, tapi yang paling bahaya adalah kita tidak bisa tobat. Dan seberat apapun masalah, itu akan sirna dengan air mata tobat. Makanya rekan-rekan, sholat itu adalah tobat. Wudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Sholat juga menggugurkan dari dosa ke sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, karena itu akan dosanya tidak terhapus. Sedekah makin besar seperti air yang menyiram kotoran, seperti air yang memadamkan api. Jadi kalau saudara merasa hidup ini banyak dosa, keluarkan sedekah sambil berhenti mengurangi dosanya. Jadi jangan sampai dosa ya seketuan sejutaan, kemarin dosa sejutaan, pas lagi dosa sebelum sedekah mati, udah jadi nggak sempat tobat. Terakhir, yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Ulangi. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Tolong semuanya bicara, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Gini, kalau saya nyandar ke sini, apa yang saya takuti? Ngantuk. Takut kursinya diambil. Nyandar kepada gaji, takut pindah ke Indonesia nggak punya gaji gede. Nyandar kepada kedudukan, takut kedudukan diambil. Nyandar kepada penampilan, takut tua, takut keriput, takut ubanan. Ibu-ibu nyandar sama suami pasti banyak kegawat tegangnya, tapi bersandar kepada Allah tidak akan takut menghadapi hidup ini. Makanya kalau bapak ibu gelisah, periksa siapa yang memenuhi hati ini. Makin berharap kepada makhluk, makin berharap kepada dunia, makin galau. Makin berharap ke Allah,
Allah pasti tahu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tenang. Makanya walaupun saudara di sini gaji menurut hitungan Indonesia mah agak besar, itu nggak akan bisa menenangkan hati. Apalagi kalau gajinya yang jadi sandaran, ditabungkan, tapi sedekah enggak, ibadah enggak. Apa sulitnya bagi Allah mendatangkan penipu? Habis itunya, betul? Tinggal utang nggak terlunasi, betul? Boleh, tabungan boleh, tapi nggak boleh disandari. Justru yang harus disandari ini Allah. Bagaimana caranya? Amalan yang disukai Allah. Sedekah saudara lebih menjamin kehidupan kita daripada tabungan kita. Karena kalau tabungan boleh diambil oleh Allah, tapi sedekah pasti diganti. Oleh karena itulah hadirin, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari anak, dekat dengan Allah, pasti enak hati ini. Ya kan? Memang tidak mudah di sini, kelihatannya banyak peluang berbuat dosa ya. Internet kecepatan tinggi di sini, gampang errornya. Halo? Kok ketawanya seperti yang menjiwai semua? Sambil lihat kiri kanan, yang kiri juga sama, gitu tukang internet. Aduh, kemudian ya di sini banyak peluang yang ngingetin, jarang terdengar azan, benar? Tapi sholat saudara 2 rakaat di sini, ya sholat fardu terjaga, boleh jadi beda pahalanya dengan di pesantren. Kalau di pesantren adzan terdengar, masjid dekat. Jadi kalau saudara bisa sholat tepat waktu 5 kali sehari, syukur berjamaah, berlipat-lipat pahalanya, berlipat-lipat karunia Allahnya, karena jauh dari di sini, benar? Tolonglah sambil di perusahaan saling mengingatkan berjamaah, setuju? Jangan sampai bablas nggak sholat. Kalau nggak sholat mah berarti nggak punya pilarnya. Orang yang tidak sholat, dia tidak punya tiang, berarti bekal amruk. Pertanyaan pertama di kubur itu sholat loh nanti. Banyak sedekah, umroh, haji, tapi tidak sholat, tidak ada catatannya. Tegakkan sholat. Kemudian usahakan sambil jalan, duduk berbaring tuh zikir, istighfar, zikir, fadkuruni azkurkum. Kalau kita nyebut Allah, Allah tahu ini hambanya menyebut Allah, dijaga, dicukupi, minimal ditenangkan hati kita. Dah kalau ada masalah mah ambil wudhu, sholat. Ya Allah, titip keluarga saya. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan keluarga, Engkau yang bisa menjaga. Ampun, saya belum jadi orang tua yang benar ya Allah. Ampun, saya belum bisa mendidik. Ampun. Dilihat tidak oleh Allah, didengar tidak, dikabulkan. Doa itu bisa merubah takdir. Makanya walaupun jauh dari sana sini, tetap sing dekat dengan Allah, tidak akan pernah rugi. Karena Allah lah yang menguasai dan menentukan segala-galanya. Jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga, jauh dari Allah, itulah yang membuat kita sengsara. Nauzubillahimin dzalik. Panitia udah nggak enak duduk, silakan naik. Halo. Jangan-jangan sedang istirahat. Hei teman-teman, ada yang ikut Twitter enggak? Jung yang pernah dapat kiriman Twitter cuma 1. Ayo ikutan dong, Oh Facebook, Jung, Facebook. Oh alhamdulillah, kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Ini ada orang Korea asli di sini enggak? Udah bisa Korea? Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Apa tuh? Apa tuh? Saya ngapalin sepanjang jalan. Kamsahamnida ya. Sama-sama. Istrinya orang Indonesia apa?
Malaysia. Orang Malaysia. Bapak? Ya. Orang Korea. Istrinya orang mana? Orang Korea juga. Oh, kenapa bisa bahasa Indonesia? Subhanallah. Oh, terima kasih, terima kasih. Barusan mengerti tidak? Harus mengerti ya. Harus mengerti. Rekan-rekan, ada nanti boleh bertanya dan kita tutup dengan muhasabah dan doa. Doa itu bisa merubah takdir. Mudah-mudahan dari sekian ribu orang yang hadir nanti doa, siapa tahu ada yang dirubah oleh Allah takdir. Ya. Ya, baik, 3 sekawan silakan, kembar 3 ini silakan Mas. Kami sampaikan Terima kasih. Jangan terlalu resmi lah, biasa aja. Kepada Kiai Haji Abdul Hakim Nasir yang telah berkenan memberikan ceramah pada Tabligh Akbar tahun ini. Acara yang selanjutnya yaitu penggalangan dana Masjid Agung Daegu. Kepada beliau Kang Rosi, kami persilakan untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat banget ini kayaknya. Semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa maulana wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratal muhtaramin wal mukarram Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, dan kepada seluruh undangan yang kami hormati, kami mohon maaf menyita waktu dan konsentrasinya semuanya. Kami di sini mewakili segenap pengurus